Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya. Pada video kali ini Pak Jo Channel akan berbagi kita akan belajar bagaimana untuk mengetahui berapa arus yang mengalir di suatu rangkaian, berapa tegangan yang digunakan, dan berapa hambatan yang ada. Jadi di dalam suatu rangkaian listrikan itu ada yang dikenal dengan namanya hukum Ohm, yaitu hukum Ohm itu adalah hukum yang saling berkaitan antara tegangan, kemudian arus, dan juga hambatan, dimana tegangan adalah arus dikalikan dengan tahanan atau resistansi, sedangkan arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Untuk resistansi sendiri itu adalah tegangan dibagi dengan arus. Jadi antara ketiga faktor ini saling berhubungan, saling berkaitan ya. Salah satu nilai ada yang berubah akan mempengaruhi nilai yang lain. Untuk yang di dalam gambar ini terdiri dari baterai 12 volt, kemudian ada kabel penghubung, kemudian ada resistor 1 ohm. Oke. Dari rumus ini kita bisa mencari arusnya berapa. Jadi ini diketahui untuk voltasenya adalah 12 volt. Kemudian resistornya 1 ohm. Voltasenya 12, tegangannya 12, kemudian resistansinya 1 ohm. Dari sini kita bisa mencari untuk arusnya berapa. Arusnya adalah tegangan dibagi R. Tegangan 12, R-nya 1. Berarti di rangkaian ini, dalam rangkaian ini yang mengalir itu ada arus sebesar 12 ampere. Berapa kalau ini kita ganti 4 gitu aja. Berarti arus yang mengalir ada 12 dibagi 4, sehingga arusnya yang mengalir 3 ampere. Kalau ini saya ubah 10 ohm, berarti 12 bagi 10, 1,2. Jadi arus yang mengalir 1,2 ampere. Kalau ini 12 ohm, berarti 12 bagi 12, 1 ampere. Kalau sini 100 ohm, berarti 12 bagi 100, 0,12 ampere. Begitu seterusnya. Nilai resistor yang semakin besar menyebabkan dia akan menyebabkan nilai arusnya itu semakin kecil. Begitu sebaliknya, kalau resistannya semakin kecil, maka arusnya semakin besar. Oke, bagaimana kalau tegangannya yang turun? Tegangannya turun. Tadi 12 volt ya. Sekarang kita ganti dengan 6 volt. Tadi ketika tegangannya 12, maka arus yang mengalir itu 12 ampere. Ketika tegangannya 6 volt, maka berapa? Berarti arus yang mengalir adalah 6 dibagi 1. Jadi 6 ampere. Kalau ini kita turunkan lagi, katakanlah 1,5 volt lah. Berarti di sini 1,5 dibagi 1, berarti 1,5 ampere. Jadi kesimpulannya adalah voltase yang berubah-ubah dengan nilai R yang tetap, ini akan mengakibatkan arusnya juga berubah. Begitu ya. Jadi ini mengindikasikan antara voltase dan nilai voltase, tegangan, dan R yang berubah akan menyebabkan arus yang berubah juga. Jadi ketika faktor ini saling berpengaruh ya. Jadi ketika resistansinya semakin kecil, maka arusnya semakin besar. Ketika resistornya semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Begitu juga dengan tegangan. Ketika tegangannya semakin besar dengan nilai resistor yang tetap, maka arusnya pun akan juga semakin besar.
Kalau tegangannya semakin kecil, maka arusnya pun juga semakin kecil. Terus bagaimana dengan rangkaian yang seri? Oke, kita akan gambar yang seri ya. Oke, di sini ada rangkaian gambar seri, di mana resistornya itu dihubungkan secara seri ya. Jadi secara berurutan. Seri itu berurutan. R1 diketahui R1 adalah 1 ohm, kemudian R2 2 ohm, kemudian tegangannya adalah 12 volt. Jadi soal yang diketahui ini berapa arus yang mengalir di R1, di R2 dan juga I totalnya berapa. Kemudian juga berapa tegangan di R1, berapa tegangan di R2. Kita ketahui bersama I rumusnya adalah V bagi R. Di dalam rangkaian seri, arus yang mengalir itu sama. Jadi arus total sama dengan I yang mengalir di R1 sama dengan I yang mengalir di R2. Sedangkan untuk tegangan total berarti tegangan di R1 ditambah tegangan di R2. Ya, jadi untuk rangkaian seri arus total yang mengalir sama dengan arus yang melewati R1 sama dengan arus yang melewati R2. Untuk tegangan total, tegangan R1 ditambah tegangan R2 ketemunya F total atau V sumber. V total atau V sumber. Oke, dari soal ini berarti I totalnya berapa? I totalnya adalah I total sama dengan tegangan total dibagi R. R-nya berapa? R1 tambah R2. 12 dibagi 1 tambah 2. 12 bagi 3. Berarti arus total 4 ampere. Setelah diketahui arus total 4 ampere, berarti tegangan di R1 berapa? Oke, kita hapus dulu ya di yang sini. Tegangan di R1 sama dengan arus dikali R1. I total 4 dikalikan R1 berarti 4 volt. Tegangan R2 I kali R2 4 kali 2 ohm berarti 8 volt, sehingga tegangan total sama dengan 4 volt ditambah 8 ketemu 12 volt. Tegangan total sama dengan tegangan sumber. Begitu. Terus kita bagaimana kalau untuk serinya ditambah lagi 1 atau 3, 1, 2, 3, 4 yang dari R3, R4. Katakanlah ini 1 ohm, 2 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. Jadi untuk perhitungannya untuk tegangan berarti ini untuk penghitungan arusnya berarti sudah berubah ya. Jadi untuk penghitungan arusnya, karena ini R-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti untuk penghitungan arusnya sama dengan tegangan dibagi R 12 dibagi R1 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 12 ditambah 1, 2, 6 berarti 10, berarti 1,2 ampere. Jadi ketika teganannya semakin banyak, serinya semakin banyak, maka mengakibatkan arusnya semakin kecil. Jadi ini ibaratnya seperti rumus tadi. Jadi ketika suatu nilai resistor semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Oke, jadi ini diketahui ya untuk arus totalnya yang melewati rangkaian ini 1,2 ampere. Jadi untuk menghitung tegangan R1 sama dengan arus kali R1, 1 bagi 2 ampere kali 1, berarti
1,2 volt. Kemudian yang R2 1,2 dikali 2, 2,4 volt. Sedangkan tegangan R3 1,2 bagi 3 sama dengan 3,6 volt. VR4 1,2 dikalikan 4 ohm, ketemunya 4,8 volt. Jadi untuk V total sama dengan 1,2 ditambah 2,4 tambah 3,6 tambah 4,8. 1,2 ditambah 2,4 ditambah 3,6 ditambah 4,8. Tentunya berapa? Tentunya 12 volt sama dengan tenaga tegangan sumber. Itu ya. Jadi untuk rangkaian seri semakin banyak, semakin besar nilai suatu resistansi, maka arusnya pun semakin kecil. Demikian pembahasan untuk rangkaian seri ya. Setelah ini kita akan belajar untuk bagaimana menghitung di rangkaian paralel.